Oke teman-teman, selamat datang di channel Jendela Misteri. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau ngingetin ke kalian. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, kita langsung lanjut ke videonya. Salah satu destinasi di Sumatera Utara yang terkenal di kalangan pecinta gunung adalah Gunung Sibayak. Gunung ini berada di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Gunung ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi para turis lokal maupun mancanegara. Gunung Sibayak memiliki pemandangan alam menakjubkan yang dianugerahkan Sang Pencipta khususnya untuk masyarakat Sumatera Utara, terutama bagi mereka para pendaki gunung. Gunung ini memiliki ketinggian 2094 meter di atas permukaan laut dan terletak di dataran tinggi Tanah Karo, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Udaranya masih segar sebab pepohonan pinus dan rerimbunan hijau yang asri mengelilingi Gunung Sibayak. Inilah yang menjadikan para pendaki Gunung Sibayak betah berlama-lama menghirup oksigen yang masih belum terkontaminasi oleh polusi-polusi ibu kota. Gunung Sibayak merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif di Sumatera Utara. Kawahnya seluas 40.000 meter mengandung solvatara sehingga menghasilkan uap belerang yang menyemburkan hawa panas. Batuan lava andesit yang mengelilingi kawah ini juga menambah pesona Gunung Sibayak. Jika beranjak dari kota Medan menuju Gunung Sibayak, paling tidak jarak yang ditempuh sekitar 60 km. Jalan Jamin Ginting menjadi opsi pilihan utama yang dilalui jika berangkat dari kota Medan. Perjalanan menuju Gunung Sibayak kurang lebih selama 3,5 jam. Gunung yang terakhir kali erupsi di tahun 1881 ini memang memiliki bentuk bukit yang unik. Maka tak heran, Gunung Sibayak menjadi objek wisata alam yang tak pernah pudar oleh waktu karena keindahannya yang menarik minat para wisatawan. Tak jarang juga wisatawan asing dari berbagai negara kerap menjajali Gunung Sibayak. Ini dikarenakan trek sekitaran gunung ini sangat menantang dan memacu adrenalin untuk menaklukkan setiap sudut-sudut bukitnya. Ada namanya Takal Kuda sebagai puncak tertinggi di Gunung Sibayak atau sering disebut, kepala kuda, karena bentuknya mirip seperti kepala hewan yang sering dijadikan andong di kota Brastagi tersebut. Panorama keindahan Sang Kuasa pun terlihat indah dari puncak Takal Kuda ini, ditambah dari puncak ini Gunung Sinabung yang aktif dan masih erupsi terlihat dengan jelas sekali. Sunrise juga menjadi perburuan utama tatkala kaki-kaki para pendaki sudah berpijak di Takal Kuda. Kemilau cahaya matahari di balik gelombang awan putih yang tebal di pagi hari membius para pendaki yang sudah berada di puncak tertinggi Gunung Sibayak tersebut. Apabila matahari mulai menampakkan wujudnya, maka para pendaki akan bergegas mengeluarkan kameranya untuk mengabadikan pemandangan gelombang awan yang menakjubkan. Sama seperti Gunung Tangkuban Perahu yang dikaitkan dengan kisah Sang Kuryang mencintai ibu kandungnya, begitupun Gunung Sibayak. Selain pesona alamnya yang indah, ternyata Gunung Sibayak menyimpan legenda. Gunung Sibayak diyakini masyarakat suku Karo sebagai gunung raja, ini disebabkan dulunya ada seorang kakak beradik yang menemukan dua kepal emas murni di dalam peti. Namun nyawa mereka sama-sama berakhir sebelum menikmati hasil dari penjualan emas tersebut karena kecerobohan mereka. Ada lagi legenda suara neraka, yang kerap muncul seperti gemuruh saat mendaki Gunung Sibayak. Menurut warga yang tinggal di sekitar kaki Gunung Sibayak, suara aneh tersebut dikenal sebagai legenda suara neraka. Konon menurut cerita yang berkembang, ada seorang dukun sakti yang tinggal bersama anak perempuannya. Sang putri pun meninggal karena sakit yang dideritanya tak kunjung terobati. Lantas suara gemuruh itulah yang dianggap sebagai tangisan keduanya. Terlepas dari legenda tersebut, beberapa peneliti asal Jepang pernah melakukan observasi. Mereka pun berkesimpulan bahwa gelombang tersebut adalah suara angin berfrekuensi rendah yang mengandung elektromagnetik. Gelombang tersebut juga dianggap bisa menyebabkan stres hingga halusinasi. Namun di balik semua cerita zaman dahulu, suku Karo yakin Gunung Sibayak memiliki jiwa dan perasaan, sehingga masyarakat selalu menghimbau setiap pengunjung agar selalu menjaga kebersihan, berlaku sopan dan bertutur kata yang baik. Tak hanya menyuguhkan pemandangan indah, Gunung Sibayak juga menyimpan beragam misteri dan cerita mistis. Tak sedikit para pelancong yang sering diganggu, penunggu gunung.
Seperti cerita tentang pendaki asal Jepang, yang tersesat saat mendaki dan mengaku masuk ke kampung gaib pada tahun 2013. Dilansir dari liputan6.com, kisah ini diceritakan oleh Era, warga sekitar yang membuka warung tepat di kaki Gunung Sibayak. Kisah ini menjadi salah satu cerita seram yang cukup populer di sana. Era menceritakan, pada waktu itu, pendaki asal Jepang bernama Yamada Kosei, tersesat diduga karena melewati batas jalur pendakian. Pendaki itu masuk ke kawasan Gunung Sibayak yang jarang dilalui pendaki maupun warga. Karena tidak kunjung turun, warga setempat akhirnya meminta bantuan tim Badan SAR Nasional, Sumut untuk mencari keberadaan turis Jepang tersebut. Selama beberapa hari pencarian, turis Jepang tersebut ditemukan di hutan belakang Gunung Sibayak. Kondisinya sangat lemas dan mengalami dehidrasi parah. Tim Basarnas pun langsung mengevakuasinya dan memberikan pertolongan pertama. Saat diinterogasi, turis Jepang tersebut mengatakan bahwa dirinya mencoba melewati jalur yang belum banyak dilalui orang. Sampai akhirnya ia masuk ke perkampungan warga, namun tidak ada satupun yang menggubrisnya. Memang, salah satu penghuni gaib yang dipercaya oleh masyarakat sekitar yang menjadi penghuni Gunung Sibayak ini adalah orang Bunian. Turis itu bilang kalau seluruh warga di kampung itu kakinya terbalik dan bertubuh kerdil. Dia tidak tahu itu adalah perkampungan makhluk halus, ujar Era. Di dalam perkampungan tersebut, pendaki asal negeri Sakura itu masuk ke dalam pasar tradisional dengan beragam aktivitas jual beli. Banyak makanan yang dijajakan di sana, mulai dari kue, daging, minuman, dan lainnya. Karena merasa kelaparan, ia berusaha mengambil makanan dan minuman yang dijajakan pedagang. Anehnya, tidak ada satupun makanan yang bisa diraihnya. Para pedagang makanan tersebut juga seakan tidak melihat keberadaannya. Menjelang malam hari, ia melihat ada pesta rakyat di perkampungan tersebut. Banyak warga yang menikmati hiburan malam hingga membakar api unggun. Meskipun terkesan aneh, turis itu tetap tidak menyadarinya. Ia terus berjalan sampai ke aliran sungai di dalam hutan. Di sanalah dirinya ditemukan tim Basarnas dalam keadaan pingsan karena kelaparan dan dehidrasi. Untung saja turis itu tidak memakan makanan orang Bunian. Kata orang terdahulu, jika kita makan, kemungkinan besar kita tidak akan kembali lagi, ungkap Era soal cerita mistis yang dialami turis Jepang tersebut.